as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa Gusti Allah bakal ngagajar naon innama yen sanyana jalmi-jalmi anu sabar teh bakal dipasihkeun pahalana bighairi hisab. Bighairi hisab teh eta teu aya perhitungan anu pasti sabaraha tapi lebih besar. Bighairi hisab. Jadi bighairi hisab ini ukuranana mikyarna tapi timbanganana bukan timbangan kita manusia tapi timbangan Gusti Allah. Akal manusia mah capek lamun mikirana yati capek kumaha ngagambar tapi ngaimajinasikeun ngabayangkeun pahala ieu. Dan kemudian lemah kumaha ngagambarkeun pahala tersebut. Sehingga kemudian bighairi hisab ieu teh balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersabar. Terakhir anu katilu di antawis kautamian bersabar upami tadi parantos dicintai ku Gusti Allah. Kemudian anu kaduana pahala unlimited kanggo anu bersabar. Anu katiluna ma'iyatullah. Nyata kenging kehasan kebersamaan sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Jadi itu ayat kata ma'a. Ma'a teh dalam bahasa al-ma'iyah, kebersamaan. Kebersamaan itu artinya Allah Subhanahu wa taala upami bersama dalam tafsirnya di sini ma'iyatullah itu disebutnya laisal murad minha ma'iyatul ihatah wal ilmi fahas. Jadi makna nanti secara sungkul melingkupi ya memang Gusti Allah SWT maha mengetahui apa yang ada di dalam, bahkan apa yang terbetik di hatinya itu Allah maha mengetahui, tahu tidak segalanya. Tetapi ma'i yang dimaksudkan di ayat ini adalah ma'iyatut ta'yid wal nusrah wal man'ah wal ghalabah. Jadi kebersamaan untuk menolong, untuk menguatkan, wal nusrah wal man'ah wal ghalabah. Sami seluruh jami di alam dunia ini mah Allah SWT terang, ihata, ain, terang kalau disebutkan. Tapi kebersamaannya hanya kebersamaan sebatas seperti itu, pas. Tapi di ayat tersebut ma'iyatul ta'yid, kebersamaan untuk kemudian di situ kebersamaan melindungi, menolong dan memenangkan, itu adalah yang kemudian ketika ada bahasa innallaha ma'as sabirin turisus sakinah, menyebabkan orang-orang yang bersabar itu hatinya merasa tenang. Tumaklinatul qalbi, hatinya menjadi tenteram. Warahatul bal, maka tentunya otomatis raga jasadnya juga akan menjadi stabil, ya, akan menjadi stabil. Hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, wa'lam anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwa kesabaran, kemenangan itu ada di dalam sabar. Hadirin jamaah rahimakumullah, terakhir sebagai perenungan kontemplasi dari apa yang telah kita sama-sama simak, kita kemudian lihat bahwa keistiqomahan kalaulah kemudian menjasad di dalam diri kita, kita lihat sekarang saudara-saudara kita yang berada di Palestina, saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina,
mempertahankan tanah airnya, mempertahankan Masjidil Aqsa, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah contoh keistiqomahan yang sedang mereka upayakan dalam rangka berjuang di jalan Allah SWT, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah di bumi Palestina. Bayangkan oleh Bapak Ibu semuanya, kalaulah tidak ada keimanan dan keyakinan di dalam diri para pejuang, 13 tahun diblokade, 13 tahun dibatasi dari ruang publik, tetapi interaksi mereka terbatas dari dunia luar, tidak diberi obat-obatan yang layak, tidak diberi pangan yang layak, makanan yang layak. 13 tahun seperti itu. Ya, bahkan kalau penjajahan dari tahun 1940, tapi khusus yang berada di kota Gaza itu kurang lebih 17 sampai 19 tahunan mereka diblokade. Maksud di seperti itu kan itu sebenarnya maksudnya orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis itu adalah agar mereka menjadi lemah, tidak mampu berjuang, tidak mampu melawan penjajahan mereka. Bayangkan Bapak Ibu semuanya, perjuangan itu atau pertandingan bahasanya, pertandingan antara pejuang Palestina dengan Israel itu dalam kacamata logis militer itu tidak seimbang. Lini barat lamun tinju Mike Tyson atau Nabi Muhammad Ali menuju gagah-gagahna ngalawan, kemudian ngalawan sah ngalawan anu kelas bulu lalu dihanap kelas berat lawan kelas bulu bisa imbang tanagana, bisa imbang tanagana. Nah itulah yang terjadi. Kenapa Israel itu adalah militer terkuat di dunia, ya, di antara militer yang terkuat di dunia dengan segala logistik militernya yang ada, dari tank tempur, kemudian pesawat jet tempur, kemudian orang-orangnya juga sudah dilatih, senapannya kurang apa dan sebagainya, melawan para pejuang Palestina yang secara hidup terisolir di luar, hidup di dalam gua, makanan pun hanya sedikit, peralatan logistiknya seadanya, tapi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keyakinan mereka dan keistiqomahan mereka dalam mempertahankan keislaman mereka di dalam berjuang, maka Allah turunkan kepada mereka sebagaimana ayat yang tadi dibacakan. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabayang Bapak, dugi kadangan ayeuna 21.000 anu kasupus, 21.000 dikawin 7 Oktober. 7 Oktober mereka mulai peperangan oleh para pejuang. Mulai penyerangannya itu adalah kira-kira 10 hari saparantos. Dugi kadangan ayeuna 21.000 jiwa parantos pupus. Saderek kurang sadayana umat muslim bangsa Palestina anu aya atanapi anu parantos parupus. Jadi upami dibagi karena kirang langkung peperangan itu terus berlangsung 90 hari, 90 dibagi 21.000, ya kirang langkung per hari nanti 200-an anu maut. Per hari ini 200 anu maut. Lamun teu aya keimanan, ya mereka pasti bakalan nyingkah dina peperangan eta. Nyingkah sana, tapi kemudian sababaraha kali diliput, mereka itu selalu mengatakan, ya Allah, mangga candak putra abdi
suami abdi, istri abdi, rumah abdi dan sebagainya, sampai engkau ridho atas perjuangan ini. Bahasanya Pak, begitu keyakinan kia ditaros. Bagaimana menghadapi situasi yang bisa tiba-tiba saja mati? Mereka dengan ringan menjawab, kematian itu di tangan Allah SWT. Kalaulah mati, ya semoga meninggal dalam keadaan syahid. Kalaulah diberi kehidupan, maka mereka akan kamil miswar. Mereka akan kemudian meneruskan kehidupan dan kemudian melanjutkan perjuangan. Ya bahasa noge jihad mah iman nasru au istishhad. Nyalamun kemenangan berarti syahid gitu. Dua-duanya mulia. Dan yang paling mulia dicari itu adalah syahid sebenarnya. Nah, bapak-bapak sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit contoh keistiqomahan para pejuang Palestina dalam melaksanakan konsekuensi keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melawan penjajahan bangsa Israel ke bumi Palestina, dan kita hidup menyaksikan perjuangan mereka. Tentunya ini adalah menjadi sebuah ibrah bagi diri kita, menjadi sebuah mau'izah bagi kehidupan kita agar kita bisa mengambil hikmahnya. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah SWT kesabaran sehingga kemudian kita bisa istiqomah dalam melaksanakan atau dalam menghadapi konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Hapunten bilih aya ceriasan anu kirang sabados anu mana bilih aya hal-hal anu kirang pas dina mana mangga tadi koreksi hal-hal anu parantos ku pribados sampaikeun bilih aya nu mantap terakhir pribados nuntun ya punten. Punya aya hal-hal anu kemudian tiasa janten emutan banyak paling bahkan ku urang menjadi lebih semangat eta mangeukeun hidayah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kemudian pemirsa Al-Islam Ibillah mana telah menyampaikan uraian hikmah, uraian tausiah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya dan bisa melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan dan diberikan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian pada malam ini sudah alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, dan untuk yang terakhir kita tutup pengajian ini dengan bacaan menggalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.